Di tahun 2023-2024 ini, industri sepatu khususnya brand lokal di Indonesia bisa dibilang tuh sepatu kaki tuh jadi rajanya segmen lifestyle. Tapi kenapa? Karena desain-desain sepatu yang simple, kenyamanan yang sangat juara, dan harganya tuh benar-benar affordable banget, pas banget di kantong. Tapi faktor lain juga karena Kangki yang secara kreatif dipimpin oleh Brian Brian ini berhasil menghadirkan kolaborasi internasional pertama mereka dengan Sabotage SBTG. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya SBTG itu siapa dan dia dari mana sih sebenarnya? Kalau teman-teman belum tahu tentang SBTG, Kangki Sportstyle lewat Brian Brian malah udah memberikan teaser kolaborasi internasional kedua mereka bersama SBTG dan Staple New York. Nah, sebelum teman-teman ngantre untuk beli sepatunya, tonton video ini karena gue akan ngebahas lengkap tentang SBTG dan Staple New York. Dan kenapa kolaborasi ini nggak boleh kalian lewatin. Nah, kita start dari Mark Ong, aka SBTG atau Sabotage. Mark adalah seorang warga negara Singapura yang pertama kali muncul di industri sneakers dunia karena dia berhasil menjuarai kejuaraan custom yang dibuat oleh fans pada tahun 2003. Konsep camouflage yang dibawa Mark Ong sendiri tercipta karena pengalamannya ngejalanin wajib militer. Cara Mark merepresentasikannya pada produk-produk yang dibuatnya tentu menjadi kekuatan tersendiri untuk Mark. Perlahan tapi pasti, Mark Ong dan Sabotage sendiri mulai mencuri perhatian dari brand-brand dunia kayak Nike, Vans, Asics, G-Shock, New Balance. Bahkan karya-karyanya juga mencuri perhatian figur-figur selebriti dunia kayak Kobe Bryant and Stephen Curry. Gila nggak tuh? Gue pribadi udah kenal Mark Ong untuk waktu yang cukup lama sebenarnya. Hebatnya, kalau gue ngelihat produk-produk sneakers yang ada sentuhan militeri, di kepala gue itu langsung mikir sih, Mark ini yang buat si SBTG ini. Segitu kuatnya dia nyebarin virus military vibes lewat sneakers. Ini kalau menurut gue ini gilanya si Mark Ong. Dan karya-karya yang diciptainnya tuh menurut gue tuh punya taste yang sangat bagus dan selalu dibuat kualitasnya tuh the best. Makanya kalau teman-teman pergi ke negara Singapura nih, teman-teman main tuh ke studionya dia yang sekaligus store si SBTG-nya ini. Jangan kaget kalau teman-teman semua tuh kalau mau beli barang-barang yang dibuat sama Mark Ong ini, harganya tuh ratusan bahkan ribuan dolar Singapura. Makanya gue ngerti banget kenapa kolaborasi Kangki sama Sabotage kemarin dihadirin cuma dengan harga 1 jutaan. Itu sih menurut gue gila gitu loh. Awalnya jujur gue rada kesel sih, soalnya dulu kan kalau gue beli jaketnya aja tuh bisa 1.500 Sing dollar, sepatunya bisa 800.000 Sing dollar. Tapi kayaknya terlalu egois gue, sampai akhirnya gue cukup seneng sih akhirnya orang-orang Indonesia market ini lebih luas lagi bisa kenal karya salah satu seniman favorit gue, Mark Ong. Shout out buat Mark Ong and Kangki. Dan kita lanjut ke Staple New York. Kalau buat teman-teman, mayoritas gue yakin banget teman-teman nggak familiar lah dengan brand yang satu ini, Staple. Logonya tuh merpati dan kadang ada detail logonya tuh tai burung gitu loh. Yap, brand ini diciptakan oleh Jeff Staple. Jeff adalah seorang graphic designer yang awalnya tertarik dengan dunia skateboard. Makanya kalau teman-teman tahu pertama kalinya dia menciptakan brand Staple ini, ya penetrasinya lewat culture skateboard di New York. Konsep dalam pembuatan desainnya sendiri nggak jauh-jauh dari apa yang ada di lingkungan kota New York. Warna abu-abu aspal jalanan, merah bata expose yang sering kita lihat di kota New York di tahun 90-an. Bahkan ya itu simbol kota itu, merpati itu. Ya teman-teman tahu lah, memang banyak tuh merpati di sana tuh. Dan satu hal yang Jeff ingin tampilkan dari desain-desain yang dibuatnya adalah tentang keragaman di kota tersebut. Kenapa kita ngomongin keragaman ya karena kalau teman-teman lihat sendiri, Jeff sendiri orang asli New York yang mukanya Asia banget kan, mix cultural gitu loh. Dari karya-karyanya si Jeff ini tuh kayak bisa merepresentasi keragaman akhirnya tapi jadi identitas tersendiri buat kota New York. Tapi di luar dari desain dan warnanya, Staple sendiri tuh sebenarnya jadi terkenal banget karena sebuah kasus. Kasus apakah itu? Namanya adalah Sneaker Riot alias kerusuhan yang terjadi tentang ya yang disebabkan sama sneakers gitu loh. Tepatnya pada 22 Februari tahun 2005. Yap, di tahun 2005, Nike memutuskan untuk merilis City Series Nike Dunk SB sebagai bagian dari campaign mereka mempopulerkan si Nike skateboard ini. Brand yang dipilih untuk merepresentasi kota New York, ya apalagi kalau bukan Staple NYC. Rumor beredar dan antusiasme masyarakat kota New York itu sangat besar untuk bisa dapetin sepatu yang satu ini. Maka dari itu, pada 22 Februari 2005 itu, ratusan orang tuh udah ngumpul nih di depan toko.
untuk bisa dapetin tuh sepatu tuh udah ngumpul. Bahkan ada anak-anak kecil dan orang dewasa yang udah camping mungkin 3-4 hari sebelumnya. Lu gila nggak tuh? Terlihat juga beberapa orang tuh di sono tuh udah siap-siap. Udah bawa linggis, udah bawa kayak senjata. Itu gue entah mereka itu buat jaga-jaga kalau terjadi rusuh, atau mereka memang udah mengupayakan kayak upaya-upaya kriminalitas gimana caranya untuk bisa dapetin tuh sepatu. Bener-bener gila. Ini untuk pertama kali di dalam sejarah perilisan sebuah sepatu, itu bisa begitu mengerikannya. NYPD sampai datang untuk berusaha mengendalikan situasi karena masa semakin lama semakin bertambah banyak dan suasana makin mencekam. Ini hal itu juga sih yang bikin perilisan sepatu kolaborasi Nike SB dan si Staple New NYC ini jadi sepatu yang nilainya langsung naik berkali-kali lipat. Lu bayangin aja ya. Pada saat itu tuh mungkin harganya $100, orang-orang udah jual $600 sampai $800. Tapi yang makin gila lagi, nih di 2024, 19 tahun berikutnya. Kalau teman-teman lihat di StockX nih contohnya, orang-orang tuh ngelisting sepatu ini untuk dijual dengan harga paling murahnya $38.000 sampai ada yang $80.000. Gila men, semiliar. Lu bayangin. Sialnya gue pernah punya lagi sepatu aja. Udah gue jual lagi, shit. Nah itu dia tuh kenapa Staple tuh bisa sampai dirilik brand-brand dunia yang lain gitu ya. Yang bisa kolaborasi dengan brand-brand dunia yang lainnya lah. Itu sebabnya itu. Dan lu bayangin ya, kalau gue inget-inget di tahun 2005 segitu gilanya kolaborasi ini, di 2024 mau kolaborasi sama brand asli Indonesia, ini kayak dreams come true sih. Ini kayak gila sih. Tapi yang pasti gue nggak mau berpanjang lebar karena menurut gue coba bikin konten ini lebih rapat, lebih padat supaya teman-teman bisa nikmatin. Yang pasti gimana teman-teman, suka nggak buat konten History of Jeff Staple dan Mark Ong kali ini? Semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat share konten ini ke teman-temannya kalau teman-teman suka. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.